Selamat datang kembali di channel Misteri Official. Jangan lupa subscribe, like, tonton hingga akhir agar tidak sesat. Tahukah Anda tentang kisah 1001 Malam? Dongeng yang sangat spektakuler dan mengagumkan dari Jazirah Arab itu, dengan kisah-kisah yang sangat menarik membuat hati penuh ketakjuban atau mungkin ketidakpercayaan terhadap kisah 1001 Malam yang memiliki beberapa versi. Terlepas dari itu, ada yang diambil dari hikmah kisah 1001 Malam yang terkenal itu ialah selalu menghidupkan malam-malam. Menghidupkan malam atau Ihyaul Lail, merupakan suatu anjuran Rasulullah bagi kaum muslimin, terutama di bulan Ramadan, khususnya di malam 10 terakhirnya. Sebab, di antara 10 malam tersebut ada satu malam yang sangat fenomenal, yaitu malam Lailatul Qadar. Mengapa dinamakan malam Lailatul Qadar? Karena dia merupakan salah satu dari malam-malam yang istimewa di bulan Ramadan. Suatu malam yang penuh berkah mempunyai nilai lebih baik dari 1000 bulan. Selain itu, pada malam tersebut Al-Quranul Karim diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan, untuk menjadi petunjuk bagi manusia dan beberapa keterangan yang jelas yang merupakan petunjuk dari pemisah antara yang hak dan yang batil. Inilah malam yang terindah dari setiap bulan-bulan Ramadan setiap tahunnya yang selalu ditunggu-tunggu dengan penuh pengharapan oleh setiap kaum muslimin karena kedatangannya tiada satu pun manusia yang tahu kapan waktunya secara pasti. Namun, Rasulullah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar bahwa beliau bersabda, "Carilah dengan segala daya upaya malam Qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 yang terakhir di bulan Ramadan." Hadis riwayat Bukhari. Dengan berlandaskan hadis di atas, hendaknya setiap kaum muslimin mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Lalu apa yang harus kita lakukan di malam Lailatul Qadar? Pertama, memperbanyak untayan doa, pengampunan, permaafan, dan kesejahteraan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan pada hadis yang diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anhu, "Aku berkata, 'Ya Rasulullah, apa pendapatmu bila aku menjumpai Lailatul Qadar? Apa yang aku ucapkan di dalamnya?' Beliau menjawab, 'Ucapkanlah doa, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Engkau menyukai pengampunan, maka ampunilah aku.' Kedua, Itikaf yaitu berdiam di dalam masjid atau musola dengan niat untuk beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara tertentu sebagaimana telah diatur oleh syariat, guna menghidupkan malam agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itikaf merupakan kegemaran Rasulullah sampai menjelang wafatnya, sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah. Dari Aisyah, Rasulullah melakukan itikaf pada 10 hari-hari akhir bulan Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itikaf tentunya bukan sekadar berdiam diri saja di masjid atau musola. Itikaf adalah suatu upaya yang dikerjakan untuk memperbanyak ibadah dan berbagai kegiatan positif lainnya. Itulah perbuatan yang paling baik yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam mengisi 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Jadi, bukan hanya semata-mata berdiam diri tanpa melakukan aktivitas apapun. Ketiga, membaca Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar yang mana dahulu malaikat mengiringi parade diturunkannya kitab suci Al-Quran secara global dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam kemuliaan, Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu?"
Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Al-Qadar 1-5. Dalam membaca Al-Quran hendaknya dibaca dengan penuh pengagungan dan renungan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman kepada makhluknya melalui huruf-huruf dan suara-suara yang terkandung di dalam Al-Quran. Sebaiknya sebelum membaca Al-Quran seseorang dalam keadaan berwudu dan bersikap sopan. Keempat, memperbanyak ibadah. Bahwa seseorang yang beramal ibadah di malam Lailatul Qadar itu akan mendapatkan ganjaran nilainya lebih baik dari 1000 bulan, bahkan akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Sebagaimana Rasulullah bersabda, barang siapa melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar atas dasar keimanan dan keikhlasan maka diampunilah dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, setiap kaum muslimin hendaknya memiliki tekad dan bekerja keras untuk menyambut malam yang penuh kesejahteraan dan persiapan-persiapan yang disunahkan. Menurut Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, pada malam yang diduga kuat Lailatul Qadar turun maka disunahkan untuk bersih-bersih diri, memakai wangi-wangian, dan memakai pakaian yang bagus. Dalam hadis riwayat Ibnu Abi Asyim diterangkan bahwa Rasulullah mandi antara waktu maghrib dan isya pada 10 hari terakhir. Hanya Allah yang tahu. Demikianlah apa yang harus kita lakukan dalam menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. Namun, mengenai kapan diturunkannya Lailatul Qadar ini, kiranya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak tahu. Ia datang dengan penuh gaib, rahasia, dan penuh misteri bagi manusia. Hikmah dari kerahasiaannya tiada lain supaya kaum muslimin tiada henti-hentinya mencari akan kehadirannya, mengingat bahwa sebentar lagi bulan Ramadan yang penuh rahmat, barokah, ampunan ini akan datang dan tidak bisa memastikan umur kita akan sampai pada bulan Ramadan di tahun mendatang. Maka, selagi ada kesempatan diberi hidup dan kesehatan hendaknya memanfaatkan momentum untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Sungguh sangat jarang umat Rasulullah yang berumur mencapai 83 tahun dalam masa aktif hidupnya. Petunjuk dari ulama. Maka, untuk mendapatinya para ulama memberikan petunjuk sebagai tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar. Apakah tanda-tanda itu dapat dilihat oleh orang yang mendapatkannya atau tidak? Yaitu, pertama, orang yang mendapati malam Qadar itu melihat bahwa alam terang benderang, walau di tempat yang gelap gulita. Kedua, orang yang mendapati malam Lailatul Qadar mendengar salam dan tutur kata malaikat serta diperkenankan doanya. Ketiga, malam itu makhluk rohani bertaburan di alam dunia. Maka siapa yang beribadah pada malam itu, bersinarlah cahaya rohania itu pada diri mereka karena mereka didampingi oleh malaikat adapun setan-setan pada menjauhi mereka. Keempat, matahari terbit pagi harinya dengan bentuk yang putih bersih bagai bulan purnama dan sinarnya tidak keras tetapi lembut sampai siang hari, sedangkan udara nyaman dan segar. Kelima, dianjurkan bagi siapa yang mendapati malam Qadar, agar menyembunyikan, bahkan supaya terus beribadah dan berdoa dengan penuh ikhlas dan khusyuk terutama mohon keselamatan akhiratnya lebih banyak daripada dunianya. Dari tanda-tanda tersebut yang terpenting adalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan anugerah malam Lailatul Qadar. Namun, bagi yang tidak mendapatinya, jangan pesimis karena semua ibadah yang dilakukan dengan iman dan ikhlas, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat ganda pahalanya. Maka, marilah bersiap-siap menggapai Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan keyakinan. Mungkin hanya itu yang saya ketahui, lebih kurangnya saya mohon ampun dan maaf. Jangan lupa untuk subscribe Misteri Official. Sampai jumpa di video selanjutnya.